yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Halo netizen, belakangan ini kalian dikagetkan dengan isu harga BBM yang akan naik bukan? Apalagi buat kamu yang mayoritas pakai kendaraan pribadi. Pasti kerasa banget ya naiknya. Nah, terus kenapa sih harga BBM jadi melonjak? Memangnya dipengaruhi sama faktor apa aja? Penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello9. Tapi sebelum itu, jangan lupa yuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi Hello9 kamu karena akan ada banyak video informatif lainnya. Bahan bakar minyak atau BBM yang sering kita sebut bensin, secara general di Indonesia masih menjadi kebutuhan sekunder. Namun, bagi masyarakat urban atau perkotaan yang mempunyai kendaraan, maka BBM pasti menjadi kebutuhan primer. Selain cukup penting untuk kamu yang berkendara, ternyata BBM ini cukup berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena harga BBM bisa mempengaruhi harga-harga bahan-bahan lain seperti bahan pangan dan bahan kebutuhan primer lainnya. Seperti melansir dari laman Bisnis Tempo, Wakil Sekretaris Jenderal KTMA Zulharman Zusman mengatakan pembahasan kenaikan HPP ini seiring dengan rencana naiknya harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite. Salah satu alasannya adalah dampak kenaikan harga BBM yang dianggap signifikan ke biaya produksi petani. Jadi, kenaikan BBM ini tidak hanya berpengaruh dengan kamu yang punya kendaraan ya, tapi juga semua bidang yang membutuhkan transportasi. Sehingga bisa dipastikan BBM naik, ya semua sektor juga pasti mengalami perubahan harga. Terus apa yang mendasari harga BBM bisa naik? Nah, sebelum membahas faktor harga BBM naik, kita harus tahu dulu sebenarnya harga BBM di dunia ini sekarang berapa ya? Melansir dari CNN Indonesia, harga minyak mentah dunia pada tanggal 22 Agustus 2022 stabil pada akhir pekan ini, tapi turun 1,5% dalam sepekan terakhir. Penurunan harga minyak dikarenakan kekhawatiran terhadap resesi global. Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik tipis 13 sen ke posisi $96,72 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 27 sen menjadi $90,77 per barel. Kendati naik, kedua harga acuan tersebut turun 1,5% dalam sepekan terakhir ini. Loh, kok bisa? Harga bahan baku minyak dunia turun, tapi malah harga BBM kita naik. Melansir dari laman suara.com, salah satu penyebab paling besar dalam kenaikan harga BBM ini adalah masalah kenaikan laju inflasi yang mencapai 4,94% pada Juli 2022. Memang, inflasi pada Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Amerika yang mencapai 8,5%, Uni Eropa yang mencapai 8,9%, dan Turki yang mencapai 79,6%. Namun, walaupun inflasi Indonesia masih terkendali, ini sangat tergantung dengan kenaikan harga solar dan Pertalite yang masih disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya, pemerintah sudah merencanakan kenaikan harga BBM sejak lama. Kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa beban subsidi sudah mencapai 502 triliun rupiah. Rencananya, jumlah subsidi tersebut dikurangi atau justru dihentikan sama sekali. Wah, jadi berapa nilai keekonomian BBM ini?
Melansir dari laman CNBC Indonesia, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membongkar harga perekonomian BBM, khususnya jenis Pertalite dan juga Pertamax, tanpa harga yang disubsidi oleh pemerintah. Misalnya, harga Pertalite yang saat ini hanya Rp7.650 per liter, sejatinya jika sesuai dengan harga keekonomian, harganya mencapai Rp13.150 per liter. Sementara, Pertamax atau RON92 yang saat ini dijual Rp12.500 per liter, harga sesungguhnya adalah Rp15.150 per liter. Jadi, bisa dikatakan, harga BBM yang disubsidi pemerintah ini masih di bawah nilai keekonomian dari BBM yang tidak bersubsidi. Ternyata, cukup jauh ya nilai keekonomian BBM bersubsidi dan tidak. Setelah tahu harga BBM tanpa subsidi, pasti kamu juga jadi penasaran bukan? Bagaimana perbandingan harga BBM di Indonesia dengan negara lain? Ya, mungkin yang terdekat, seperti negara-negara Asia Tenggara. Ternyata, Menko Erlangga juga membandingkan harga BBM Pertalite dan Pertamax di Indonesia yang masih jauh di bawah harga BBM dari negara-negara tetangga. Seperti contohnya, melansir dari laman Tempo Bisnis, Singapura Rp29.215, Laos Rp25.615, Filipina Rp19.620, Kamboja Rp19.174, Thailand Rp18.787, Myanmar atau Burma Rp17.865, Indonesia Rp17.433, Vietnam Rp16.050, Malaysia Rp6.842. Dari sini, kita bisa menilai, memang harga BBM Indonesia bukanlah yang termurah. Namun, dengan harga solar dan Pertalite yang akan mengalami kenaikan ini, Indonesia masih menawarkan harga BBM dengan cukup murah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Gimana netizen? Sekarang kamu udah paham kan kenapa harga BBM bisa naik? Nah, kamu tim mana nih? Setuju atau tidak sama kenaikan harga BBM ini? Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa share dan like video ini agar kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya. Follow juga semua akun sosial media Hello9. Sampai jumpa di video selanjutnya.